Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kalian kabarnya pada pagi ini? Luar biasa dong. Ada sukacita pada hari ini? Ada dong pastinya. Jadi kan walaupun kita ibadah online kayak gini, tapi kan kita juga memuji Tuhan, kita juga memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita secara nggak bertemu langsung, kita juga tetap memuji Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mulai berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Atas penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Atas kesehatan yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jikalau kami masih boleh beribadah Tuhan. Walaupun secara online Tuhan. Engkau masih memberkati ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, supaya ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dalam ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini berjalan dengan lancar Tuhan. Jauhkanlah iblis-iblis yang akan mengganggu ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati pujian pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman ini agar berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan firman itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Vera, Kak masuk Vera. sini dong. Halo, semangat pagi HWT. Pagi. Weh, semangat dong. Nah, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur dan memang patut bersyukur bagaimanapun keadaan kita masih bisa ibadah online dan harus keadaan kita seperti ini, jadi juga harus bersyukur. Nah, pada pagi hari ini tema kita itu adalah air mata dan tawa. Air mata dan tawa. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana bangsa Israel mendapatkan mujizat-mujizatnya Tuhan ketika keluar dari Mesir. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana orang Israel kembali dari pembuangan. Kembali dari pembuangan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita akan, Kak Vera akan jelaskan dulu salah satu contoh bagaimana air mata dan tawa. Nah, ketika kita bertahun-tahun lamanya tidak ketemu dengan keluarga, tidak ketemu dengan teman atau kerabat kita, yang sudah sangat lama kita nggak ketemu, dan akhirnya kita bisa ketemu, dan jadinya pastinya kita merasakan senang, bukan? Senang pastinya ya, Dek? Senang pastinya. Dan senangnya kenapa? Karena bisa bertemu. Dan akan tetapi pasti akan ada sedihnya juga. Sedihnya kenapa? Karena kita udah sangat rindu. Kita sangat rindu. Sedihnya pasti kita senangnya itu senang. Sedih yang gak terkatakan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana, tadi kakak sudah jelaskan di awal, bagaimana orang Israel kembali dari pembuangan. Kita akan belajar bahan kita pada pagi hari ini, itu di Esra pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Esra pasal yang ketiga, ayat 10 sampai yang ke-12. Bahwa di sana orang Israel sangat bergembira dan bersorak-sorai. Perasaan mereka gembira dan bersorak-sorai kenapa? Karena mereka kembali bisa menyelesaikan kembali bait suci bagi Tuhan. Tetapi dalam kitab Esra katakan bahwa mereka juga menangis. Ada perasaan sedih. Kenapa? Coba kita lihat di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring. Ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Sedang banyak orang kegirang-girangan bersorak-sorai, ada sebagian juga menangis.
Nah, kenapa mereka menangis? Sedih, ya. Menangis karena sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena sudah yang mereka kembali bangun tadi sudah selesai, dan sedihnya pastinya mereka melihat waktu bangunan yang sudah didirikan oleh Salomo dan pada masa kejayaannya dahulu, di masa-masa lampau. Nah, mereka sedih melihat itu. Dan mungkin mereka sedih karena apa yang jadi kesalahan atau dosa mereka ketika mereka sampai mereka dibuang. Mungkin bisa jadi juga. Karena mereka merasa, kok kita sampai dibuang? Apa yang menjadi kesalahan pelanggaran kita? Nah, bisa jadi juga. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa perasaan yang Kak sudah jelaskan tadi, bahwa air mata dan tawa. Tadi di ayat yang ke-12 kita sudah baca bahwa mereka kegirangan, bersorak-sorai, tapi ada sebagian yang menangis. Jadi air mata dan tawa, seperti contoh yang awal, bisa bersatu. Perasaan yang beragam. Nah, sama halnya yang kita alami pada saat ini. Kita sangat senang, sangat bahagia ketika kita melihat Allah kita berkarya dalam kehidupan kita. Kita bisa lalui keadaan kita yang sekarang. Keadaan apa yang kita lalui sekarang? Yang menggamparkan seluruh dunia. Nah, kita sudah lalui sampai detik ini. Meskipun kita masih ibadah online, tetapi kita harus bersyukur. Nah, beragam perasaan kita tersebut. Tapi kita mau bawa setiap perasaan itu untuk Tuhan. Fokuskan diri kita. Fokuskan diri kita, sahabat Awetins yang ada. Dimanapun kita. Baik kita di rumah, baik kita di kamar, yang ibadah online. Keadaan apapun yang kita alami, sudah keadaan dunia seperti ini, keadaan pribadi juga kita lemah, bawa seluruhnya kepada Tuhan. Fokuskan dirimu, jadi penyembahan bagi Tuhan. Ambil waktu kita. Sekolah juga online, apa-apa serba online sekarang. Nah, tapi jangan lepas bahwa kita ini punya siapa. Kita anaknya siapa. Dan karena kita tahu kita anaknya siapa, kita punya siapa, fokuskan dirimu. Bawa penyembahan bagi Tuhan. Ambil waktu kita. Jangan karena hanya ibadah online, tetapi kita nggak fokus. Hanya melewatkan begitu saja. Ibadah online yang hanya 15 menit mungkin, kita lewatkan begitu saja. Jangan Awetins, tetapi ambil waktumu. Kasih persembahkan seluruhnya perasaanmu kepada Tuhan. Air matamu dan tawamu. Dan setiap penyembahan kita bawa, jangan lupa kita doakan keadaan ini agar semakin baik. Dan kita bisa berkumpul lagi satu dengan yang lain, mengadakan ibadah seperti biasanya yang kita lakukan. Nah, sebagai penutup kita pada pagi hari ini, kita akan baca di ayat yang ke-13. Saya akan bisa bacakan. Yang ke-13 tetap di Esra, pasal 3 tadi, ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai, kegirangan, dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Bunyi rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Ketika bangsa Israel bersorak-sorai, bernyanyi bagi Tuhan, terdengar sampai jauh. Begitu juga dengan kita. Kita mau dalam keadaan apapun kita, ibadah kita saat ini juga, setiap puji-pujian kita, setiap perasaan kita serahkan semua kepada Tuhan. Air matamu dan tawamu membawa puji-pujian bagi Tuhan. Sampai kedengaran sampai jauh.
Mungkin kita nggak bisa tatap muka dan satu dengan yang lain. Tapi kita merasakan kuasa ibadah kita, meskipun hanya berapa detik, berapa menit. Tapi kita mau fokuskan hidup kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Setiap lalui apapun keadaan kita. Serahkan seluruhnya perasaanmu kepada Tuhan. Dan bahwa apapun keadaan kita, seluruhnya untuk Tuhan. Di Esra pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-12 tadi. Katakan bahwa memang kita sedih saat ini. Tetapi apapun yang menjadi rencana Tuhan, itu yang terbaik bagi kita, bagi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam penyembahan kita bagi Tuhan. Kita akan tutup sebagian. Inilah menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Bawa diri kita tetap dekat bagi Tuhan. Bawa hidup kita. Bawa seluruh perasaan kita, segenap hati kita. Membawa puji-pujian bagi Tuhan. Bawa penyembahanmu seluruhnya untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bahwa Yesus ada setiap waktu kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kami ragukan Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Kita lewati semua, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Haleluya Yesus, memberi pertolongan. Haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bahwa tetap Tuhan ada buat kehidupan kita. Yesus, Kau selalu ada buat kami. Kau selalu ada bagi kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Benar Tuhan, tak pernah Kau
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, kami lewati semua Tuhan, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau mengerti setiap air mata kami. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami ada Tuhan. Ini kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini kami seluruhnya, segenap hati kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh luar biasa. Allah kami yang dahsyat kuasanya, yang mengerti setiap keadaan kami, kehidupan kami, khususnya anak-anak sahabat kami, Hawetins Tuhan, dimanapun kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap melalui hari-hari kami sekarang ini Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan bahwa kami harus ibadah online. Tapi kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu mengurapi kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Tetap Tuhan berkaryalah dalam kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan. Ini segenap hati kami, ini segenap penyembahan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan dimanapun kami. Ajari kami agar kami hidup kami tetap fokus untuk Engkau Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan keadaan ini semakin membaik. Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah Indonesia kami, di tengah-tengah negara kami. Tuhan, kami akan percaya setiap apapun yang terjadi, tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, Hawetins, bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, kami tetap punya Engkau. Tetap Tuhan lindungi kami, tetap Tuhan topang kehidupan kami. Tetap Tuhan pegang teguh tangan kami Tuhan. Kami hanya berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini ibadah kami, ini setiap penyembahan kami, ini setiap perenungan kami saat pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Berikan hikmat agar kami setiap fokus memakaikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah selesai ibadah kita dan masuk kita pengumuman. Pengumuman sebentar bahwa di tanggal 10 anak-anak Hawetins, mari kita mengikuti ibadah Jumat Agung. Jam-jamnya sudah ditentukan mulai dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi, mari kita sama-sama ikuti ibadah Jumat Agung kita. Meskipun kita masih di rumah kita masing-masing, jangan lewatkan ibadah Jumat Agung. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.